Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusil aliyah. Amma ba'du masyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Mushola Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ibadah salat maghrib berjamaah, dan yang kedua ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Mushola Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah ilmu fikih, ilmu yang mengatur tata cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Itu semuanya diatur dalam ilmu fikih supaya ibadah kita semakin baik ya. Dan juga insya Allah kalau ibadah kita semakin sesuai dengan aturan fikih, maka nilainya pun semakin besar, nilainya pun semakin tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa ya, sebelum kita lanjutkan kajian kita awali dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Dinazomkan ya, kita bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama.
Jadi baca salam yang pertama, nah itu termasuk salah satu rukun sholat. Atau rukun sholat yang terakhir. Jadi minimal yaitu assalamualaikum. Nah itu minimal ya. Cuman sunnah ditambah dengan warahmatullah. Jadi kalimat warahmatullah ketika kita membaca salam, nah itu hukumnya sunnah. Yang wajib cuman assalamualaikum. Itu dalilnya mana? Dalilnya karena li'tiba. Artinya li'tiba adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena Rasul pun ketika membaca salam ya seperti itu. Itu kalimatnya assalamualaikum. Nah, lalu bagaimana kalau dibalik alaikumussalam? Itu ayukrahu alaikumussalam. Makruh hukumnya kalau dibalik. Alaikumussalam umpama. Artinya makruh berarti nilainya nggak ada, kurang. Gitu kan? Karena kalau kita berbuat atau melakukan hal-hal yang makruh di dalam sholat, maka berarti nilai sholat kita berkurang. Ya contoh, seharusnya assalamualaikum, nah ini mah alaikumussalam bacanya. Nah itu berarti makruh. Apalagi walayaji'us salamun alaikum. Nah itu enggak sah berarti. Enggak pakai alif lam gitu. Berarti baca salam di dalam sholat itu wajib pakai alif lam atau disyaratkan harus pakai alif lam, harus pakai assalamu. Jangan sampai bacanya salamun ya. Kalau kita membaca salamun alaikum, itu berarti walayuji'u artinya tidak sah. Atau salamullahi alaikum juga sama tidak sah. Atau salami alaikum ya, itu akan membatalkan sholat kita kalau sengaja, kan? Sengaja dan juga tahu. Nah itu yang wajib adalah yang pertama ya assalamualaikum warahmatullah. Nengoknya sunnah. Lalu bagaimana yang kedua? Nah, wasunna taslimatun saniyatun. Sunnah hukumnya membaca salam yang kedua. Ya, yaitu setelah pertama berarti baca salam lagi yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi sunnah. Ya, nengok ke kirinya juga sunnah. Tuh. Umpamanya bagaimana kita makmum nih ya. Imam baca salamnya cuma satu kali. Kata si imam assalamualaikum warahmatullahi cuma satu kali doang. Nah, lalu si makmum bagaimana? Apakah sunnah dua kali? Tetap bagi makmum. Nah itu ketika uluk salam itu tetap sunnah dua kali ya. Jadi sunnah membaca salam yang kedua setelah membaca salam yang pertama, yaitu yang hukumnya rukun atau wajib. Tuh. Lalu bagaimana tuh ketika kita setelah kita membaca salam pertama, lalu kita buang angin. Ya, buang angin nih kan batal berarti wudu kita. Setiap batal wudunya, nah berarti kan sholatnya batal enggak nih? Nah, assalamualaikum warahmatullahi, lalu kita buang angin. Nah, lalu salam yang kedua dilanjutkan wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin kahadasin. Ya. Nah, itu berarti haram hukumnya. Baca salam yang kedua hukumnya haram. Apabila ya selesai salam pertama kita batal wudu, buang angin umpama. Assalamualaikum warahmatullahi, cas saja buang angin ya. Lalu kita salam yang keduanya itu hukumnya haram. Yang artinya haram berarti dapat dosa gitu. Kenapa? Ya karena sudah batal. Sudah batal wudunya. Tapi sholatnya dilanjutkan. Tuh, kan? Terus sholatnya batal enggak? Sholatnya enggak batal tetap ya. Tuh. Cuman uluk salam yang keduanya atau baca salam yang keduanya
Nah, itu batal hukumnya. Lalu bagaimana kalau dalam sholat, apakah sunnah pakai wabarakatuh? Nah, itu tidak disunahkan ya. Wa yusanu ayukarrina kulan minataslimataini birahmatullah ay ma'ha duna wabarakatuh alal mankul. Yang artinya sunnah hukumnya ya setelah membaca assalamualaikum sunnah ditambah dengan warahmatullah. Tapi tidak disunahkan membaca wabarakatuh. Dalam fikih mazhab Syafi'i ya. Ini khilafiyah ulama memang. Jadi menurut mayoritas ulama baca salam di dalam sholat tidak boleh ditambah dengan wabarakatuh. Tapi kalau sholat jenazah ya ada menurut mayoritas ulama kalau sholat jenazah baru baca salamnya itu sunnah ditambah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholatnya sholat mayit. Nah sekarang yang ini memang jarang disampaikan ya. Ini ada satu peringatan. Tambihun, satu peringatan. Yusanu likulin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Ayan wiya salama alaman iltapata huwa ilaihi mimman an yaminihi bitaslimatil ula wa an yasarihi bitaslimatis saniyati min malaikatin wa mu'mini insin wa jinin wa bi ayyatihima sa'a alaman khalfahu wa amamahu wabil ula afdalu. Sunnah hukumnya kepada setiap orang ya, baik itu imam maupun makmum atau sholat sendiri. Sunnah ketika membaca salam, sunnah diniati dalam hati ya, kita memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan kiri. Berarti ketika kita uluk salam pertama kan nengok kanan, kita sunnah niat uluk salam kepada teman-teman kita yang ada di sebelah kanan. Bukan hanya manusia tapi termasuk malaikat yang di belah kanan ya. Juga jin-jin dan manusia-manusia yang beriman gitu kan, jin yang beriman itu niatkan dalam hati gitu kan. Nah, ini memang berat gitu kan, kalau tidak biasa susah gitu. Wah niatnya ini banyak nih. Yang pertama memang niatnya ketika uluk salam itu ya sunnah niat keluar dari sholat. Ini waktunya kapan niat keluar dari sholat atau niat berhenti dari sholat? Itu waktunya pas salam pertama ya. Jadi pas salam pertama disitulah kita niat berhenti sholat. Mulut mengucapkan assalamualaikum, hati niat berhenti sholat. Hati niat keluar dari sholat. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Itu. Ini pun memang ya agak susah ya. Kalau belum latihan gitu kan. Kalau tidak latihan agak susah, tapi harus latihan. Gitu kan, latihan dibiasakan tuh kan. Jadi niatnya itu harus bareng dengan baca salam yang pertama. Assalamualaikum. Nah, hati niat keluar dari sholat atau berhenti sholat. Tuh kan? Sambil niat uluk salam kepada para malaikat. Kalau nengok kanan ya, para malaikat yang ada di sebelah kanan. Juga jin yang beriman dan manusia yang beriman yang berada di sebelah kanan kita. Ini niatnya harus seperti itu, gitu bareng kan? Bareng tuh kan? Itu banyak niatnya. Gitu. Jadi pekerjaannya satu, ucapannya satu, yaitu assalamualaikum ya, tapi niatnya banyak. Yang pertama sunnah niat berhenti sholat. Yang kedua sunnah niat uluk salam kepada para malaikat dan juga para jin manusia yang beriman yang ada di sebelah kanan. Ini kan banyak niatnya. Jadi makanya ya,
Kalau memang belum terbiasa ini sulit gitu kan, belum latihan, harus latihan dulu. Kalau memang belum bisa, ya ini latihannya harus di luar sholat ya. Ini latihannya harus di luar sholat. Gitu, kita di luar sholat, makanya kita belajar latihan salam. Assalamualaikum sambil niat gitu kan. Yang pertama niat keluar sholat, berhenti sholat. Yang kedua niat salam, ya niat salam, memberi salam kepada para malaikat. Dan juga para jin, manusia, para manusia yang beriman. Gitu kan? Assalamualaikum. Gitu kan? Nah kalau sudah biasa ya, sudah latihan itu mudah gitu kan. Itu mudah insya Allah ya, karena bahasa hati itu kan lebih cepat gitu. Jadi bahasa hati lebih cepat daripada bahasa lisan. Assalamualaikum, nah itu selesai pasti. Tuh. Begitu pula ya, ketika kita nengok ke kanan, kita niatkan dalam hati ke kiri ya, ke kiri tadi kan ke kanan udah ya, para malaikat, jin yang beriman, manusia yang beriman yang ada di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri pun sama. Ketika kita uluk salam yang kedua, nah nggak usah niat keluar sholat kalau yang kedua mah ya, karena tadi udah pada yang pertama. Kalau yang kedua berarti cukup niatnya memberi salam kepada para malaikat yang ada di sebelah kiri kita, juga kepada para jin yang beriman, manusia yang beriman yang berada di sebelah kiri kita. Itu seperti itu niatnya ya. Kalau niat salam ke kiri gitu. Kalau salam ke kanan kayak tadi tuh ya. Terus lalu bagaimana seterusnya? Nah, wa bi ayatihi ma sa'a alaman khalfahu wa amamahu. Bagaimana tuh kalau para malaikat yang ada di depan, jin yang beriman di depan, di sebelah depan adanya di arah depan atau di arah belakang kita. Tuh. Nah, kalau yang ada di arah depan kita dan di arah belakang kita ya, baik itu para malaikat, para jin yang beriman, juga manusia-manusia yang beriman, termasuk teman-teman kita ya yang berjamaah dengan kita. Nah, itu mah terserah kita. Ya, boleh niatnya pada salam yang pertama, boleh pada salam yang kedua. Tuh. Tapi kalau ada yang di arah kanan, nah itu niatnya harus pada salam yang pertama. Yang ada di arah kiri, ya dari golongan malaikat, jin yang beriman, manusia yang beriman, teman-teman kita, ya, yang berjamaah dengan kita, nah itu berarti harus niatnya ketika kita membaca salam yang ke kiri. Bagi para malaikat, ya, yang ada di arah depan, para jin yang beriman di arah depan, manusia yang beriman di arah depan, dan di arah belakang, nah itu terserah kita. Ya. Boleh pada salam yang pertama niatnya atau niat memberi salamnya. Boleh pada salam yang kedua. Cuman yang afdol wabil ula afdolu. Afdolnya pada salam yang pertama gitu ya. Jadi pada salam yang pertama, di samping kita niat memberi salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan kita, baik dari golongan malaikat maupun dari golongan jin yang beriman ataupun golongan manusia yang beriman, juga kita niatkan memberi salam kepada orang-orang yang di arah depan kita maupun di belakang kita. Tuh, itu pada salam yang pertama. Tuh, berarti pada salam yang kedua nanti tinggal diniatin memberi salam kepada orang-orang yang di sebelah kiri kita aja. Ya, baik dari golongan malaikat, para golongan jin yang beriman, manusia-manusia yang beriman, termasuk kawan-kawan kita yang sholat berjamaah dengan kita. Ya memang saya juga repot tuh ya, repot pertama kalinya repot gitu kan. Jadi sulit gitu kan. Ini untuk mendapatkan niat semuanya itu memang sulit. Ya tapi setelah latihan, gitu kan, alhamdulillah ya sekarang jadi mudah lah. Jadi gampang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati niat beri salam kepada. Terus
Nah, itu gampang ya. Itu melalui proses latihan, gitu kan. Insya Allah dengan latihan itu akan bisa dilaksanakan. Kan artinya, nah kita akan dapat lebih banyak pahala, ya. Akan mendapatkan lebih banyak pahala sunnah tadi, sunnah niat, gitu kan. Nah, itu kan berapa tuh kan? Pertama, niat memberi salam atau niat keluar dari sholat. Nah, itu kan pahala ya. Niat berhenti sholat, nah, itu pahala. Kenapa pahala? Karena sunnah hukumnya gitu. Setiap yang sunnah dikerjakan berpahala. Ditinggalkan, ya tidak masalah. Itu kan tidak dosa. Ya sementara belum bisa. Yang kedua, niat memberi salam kepada orang-orang beriman, gitu kan? Dari golongan malaikat, ini juga sunnah, pahala lagi. Dari golongan jin, tambah pahala sunnah lagi. Dari golongan manusia yang beriman, pahala lagi. Berapa tuh kan pahala sunnah di situ? Ya, malaikat, jin, manusia. 3 sunnah di situ. Ya, 3 pahala sunnah. Ditambah dengan sunnah niat keluar dari sholat atau jadi 4 macam sunnah tuh kan. Ke kanan itu 4 macam sunnah. Belum juga ditambah arah depan dan belakang kalau niatnya itu pada salam yang pertama tuh kan. Berapa sunnah tuh kan? 4 ditambah 2 jadi 6 macam sunnah. Pahala yang kita dapatkan kalau memang kita sudah bisa gitu kan mempraktekannya. Tambah ke kiri lagi kan. Masya Allah luar biasa. Ya, jadi makanya semakin tinggi ilmu kita tentang fikih ya, tentang tata cara ibadah, maka semakin tinggi nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan enggak sama gitu kan, tergantung ilmunya masing-masing. Ya, jadi ibadah kita, ibadah manusia orang-orang beriman itu enggak sama nilainya, enggak sama pahalanya, tergantung ilmunya masing-masing dan juga tergantung bisa dan enggaknya mempraktekannya ketika kita melaksanakan ibadah, terutama sekali adalah ibadah sholat. Bahkan bagi si makmum nih, bagi si makmum ya. Nah, ini ada lagi nih. Kalau tadi kan sholat imam, makmum maupun sholat sendiri. Nah, sekarang spesial bagi makmum. Walil makmumi ayanwiya rodda alal imami bi ayyi salamaihi sa'a. Tuh. In kana khalfahu. Dan bagi makmum yang berposisinya di belakang imam ya. Bagi si makmum yang posisinya pas berada di belakang imam, tuh, maka dia sunnah ya, ketika membaca salam terserah dia, baik ketika salam pertama maupun salam yang kedua, sunnah niat menjawab salam imam. Ini kan tambah lagi aja nih ya, tambah banyak lagi aja niat nih di dalam salam tuh kan. Masya Allah, di samping niat yang tadi kan, kiri kanan, udah depan belakang. Si makmum yang berada pas belakang imam, sunnah ketika dia salam yang pertama maupun terserah dia ya, mau salam yang pertama boleh, mau salam yang kedua boleh. Sunnah apa? Sunnah niat menjawab salam imam. Nah, ini ilmu jarang yang disampaikan ya, ilmu fikih semacam ini nih. Ya, makanya sengaja saya sampaikan ya, supaya kita tahu ya. Tuh, sekali lagi ya. Jadi bagi si makmum yang posisinya pas berada di belakang imam, ketika dia membaca salam, sunnah diniatin menjawab salam imam. Ya. Dan cara salamnya juga kan itu si makmum itu harus menunggu selesai salam kedua imam gitu kan. Nah, kalau imam sudah selesai salam yang kedua, sunnahnya nih sunnah ya. Umpamanya imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita makmum ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sambil lihat yang tadi ya ke kanan, orang-orang yang memberi salam kepada orang yang dia ada niat keluar salat dulu ya.
sambil niat berdiri sholat dengan niat memberi salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan, golongan malaikat, jin dan manusia yang beriman, ya, juga ditambah dengan niat menjawab salam imam. Ya insya Allah nih kalau sudah lihai itu sangat mudah sekali ya. Kalau sudah lihai ya melalui proses latihan insya Allah akan sangat mudah. Pertama memang sulit ya, kita harus latihan terus. Ya insya Allah dengan latihan, dengan belajar akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ya, nilai atau pahala ibadah sholat kita ya, terutama sekali membaca salam saja itu kan Masya Allah pahalanya sangat banyak. Itu makmum yang ada di pas ya posisinya di belakang imam. Tuh. Lalu bagaimana kalau posisi makmumnya di sebelah kanan imam? Berarti sebelah sini nih, sini nih, kanan imam. Nah itu niat menjawab salam imamnya pada salam yang keberapa? Kan? Wa bisaniyati in kana an yaminihi. Jadi kalau si makmum posisinya duduknya di sebelah kanan imam, berarti belah sini ya, dari sini ke sono. Itu belah kanan imam namanya. Nah, itu harus niat menjawab salam imamnya ketika membaca salam yang kedua. Yang kedua ya. Ingat ini ya. Tadi kalau sebelah kanan nih dari sini ke kanan tuh, baik dari sop pertama sampai sop belakang. Ya. Jadi niat menjawab salam imamnya, nah itu pada salam yang kedua. Lalu bagaimana kalau yang di sebelah kiri ya, kiri imam nih? Berarti bagi si makmum yang berada di sebelah kiri imam, niat menjawab salam imamnya, nah itu berarti pada salam yang pertama, kan? Nah itu banyak sekali ya, pada salam yang pertama itu niatnya sangat banyak sekali. Yang pertama niat memberi salam kepada orang-orang yang di sebelah kanan, baik dari golongan malaikat, jin, manusia yang beriman, ya. Juga disunahkan niat keluar dari sholat atau berhenti sholat. Juga disunahkan niat menjawab salamnya imam. Jadi singkatnya yang di sebelah kanan imam berarti niat menjawab salam imamnya pada salam yang pertama. Makmum yang berada di sebelah kiri imam niat menjawab salam imamnya yaitu pada salam yang kedua. Begitu pula ya wa yusanu ayanwiya ba'dul ma'mumina aradda ala ba'din bayanwihi ya, man ala yaminil muslimi bitaslimatis saniyati wa man ala yasarihi bil ula wa man khalfahu wa amamahu bi ayatihima sa'a wa bil ula aula. Itu belum selesai ya. Jadi niat memberi salam belum selesai sampai di situ ya, belum selesai sampai niat menjawab salam imam. Di samping kita ya, yang terakhir tadi sunnah niat menjawab salam imam, juga disunahkan ya niat menjawab salam teman masing-masing. Itu kan teman berjamaah. Banyak amat ya. Masya Allah, ini kalau latihannya lama nih latihannya ya. Ini belajarnya prosesnya lama nih.
supaya bisa mempraktekannya. Karena semuanya harus diniatkan. Yang pertama sunnah, walaupun hukumnya sunnah ya. Jadi hukumnya sunnah, semuanya pakai niat, tuh kan? Pertama, ulangi. Pertama sunnah, niat berhenti sholat. Yang kedua sunnah, niat memberi salam kepada orang-orang yang di sebelah kanan dari golongan malaikat, jin, manusia yang beriman, ya. Juga di depan, belakang. Nah, sama ya, malaikat, jin, orang-orang yang beriman ketika salam ke kanan umpamanya. Terus sunnah niat menjawab salam imam bagi yang di sebelah kiri. Dan sunnah niat menjawab teman yang ada di belah kiri. Gitu kan, ini belah kanan nih. Berarti ketika salam ke kanan pertama, nah berarti sunnah niat menjawab salamnya teman kita yang ada di sebelah kanan. Gitu. Berarti kalau kita sebelah kiri ya, di samping yang tadi semuanya, niat berhenti sholat nggak usah ya, karena tadi sudah. Niat berhenti sholat sudah tadi pada salam yang pertama. Pada salam yang kedua berarti tinggal, nah, tergantung posisi kita di belah kanan atau di belah kiri. Ya, tadi kalau di sebelah kiri berarti kan salamnya ke sono dulu ya. Iya, ke sono dulu berarti, ke kiri dulu, ke sono dulu, ke arah utara dulu berarti. Ya, ya yang pertama kan tadi sambil niat keluar sholat, sambil niat memberi salam kepada orang-orang yang ada di belah utara. Kalau yang di kanan nih ya, yang ada di belah kanan. Baru yang kedua, niat di samping niat memberi salam kepada orang-orang yang ada di belah kiri, juga niat menjawab salam imam, niat menjawab salam orang-orang yang ada di sini. Masya Allah. Niat memberi salam kepada malaikat, jin, dan manusia yang beriman. Nah ini memang berabe ya. Masya Allah. Jadi banyak sekali ini niatnya nih. Tapi insya Allah ya, dengan cara latihan, dengan cara belajar, insya Allah ya, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi antara teman dengan teman, ya, jadi sunnah niat menjawab salam masing-masing ya. Nah, adapun bagi teman-teman yang ada di depan dan belakang ya. Tadi kalau umpamanya teman kita di belah kiri kita, berarti niat menjawab salamnya ketika salam ke kiri. Kalau teman-teman ada di arah kanan kita, berarti niat jawab salamnya ketika baca salam yang ke kanan, berarti yang pertama ya. Nah, teman-teman ya, teman-teman kita nih yang teman berjamaah yang ada di arah depan dan belakang, nah itu mah terserah ya, bi ayatihima sa'a gitu. Terserah kita. Boleh pada salam yang pertama, boleh pada salam yang kedua ya, cuman afdolnya yaitu pada salam yang pertama. Oh ya, ini baca salam saja banyak sunahnya ya, Masya Allah kan. Belum wajibnya tadi tuh ya. Tapi yang pertama yang harus perhatikan ya, sunahnya ulangi ya supaya apa. Yang pertama sekali yang harus perhatikan ya, sunahnya jangan dulu salam kalau kita berjamaah nih ya. Kalau kita berjamaah jangan dulu baca salam sebelum imam selesai membaca salam yang kedua. Itu yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai umpamanya imam baru satu kali kita sudah nyamber salam. Itu jangan. Walaupun tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh ya. Kalau batal enggak ya, sholatnya enggak batal, tapi makruh hukumnya kalau kita ya imam belum selesai salam yang kedua kita sudah salam, atau imam baru salam yang pertama kita sudah salam. Nah itu walaupun enggak batal sholat, tapi hukumnya makruh, sayang ya. Sayang mengurangi nilai sholat berjamaah kita. Kalau kita sebagai makmum baca salamnya seperti itu, kan? Nah, adapun niat selanjutnya seperti ya
niat keluar dari sholat atau berhenti sholat, ya itu hati-hati nih ya. Niat berhenti sholat itu harus hati-hati. Artinya jangan sampai sebelum salam kita sudah niat, jangan sampai. Sebelum membaca salam yang pertama kita sudah niat berhenti sholat. Nah ini batal hukumnya ya, ini bahaya ini. Masya Allah, sangat bahaya nih kalau kita niat berhenti sholat sebelum membaca salam yang pertama, tuh kan? Umpamanya kira-kira 2 detik lagi baca salam kita udah niat keluar, ya, udah niat berhenti sholat. Nah itu mah batal berarti sholatnya, ya. Karena kalau kita sedang sholat, umpamanya nih, kita sedang sholat lalu kita niat berhenti, itu batal. Ya, udah dapat umpamanya 2 rakaat. Sholat zuhur, ya. Setelah 2 rakaat kita niat berhenti sholat, itu batal sholatnya. Begitu pula ya, sudah hampir selesai sholat nih, hampir membaca salam, ya, tapi belum baca salam. Kita sudah niat berhenti, itu batal sholatnya. Hati-hati ya, itu. Jadi niat berhenti sholat itu harus hati-hati. Harus pas dengan niat membaca salam gitu. Pas kita membaca ya, as-salah, disitulah kita niat berhenti sholat. Itu waktunya yang pas ya. Lalu bagaimana kalau di tengah-tengah? Artinya di tengah-tengah seperti ini contohnya. Umpamanya kita habis baca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita niat berhenti sholat. Nah itu memang tidak batal, tapi makruh gitu ya. Jadi kalau antara salam yang pertama dan yang kedua, kita baru niat berhenti sholat, niat keluar sholat, nah itu hukumnya makruh. Mendingan ya dibandingkan dengan tadi. Kalau tadi kan niat keluar sholatnya sebelum salam. Nah itu mah batal, bahaya. Ya. Kalau cuman makruh kan cuman kurang nilai, tetap sholatnya sah. Tapi kalau batal kan sholatnya berarti enggak sah gitu. Jadi seolah-olah belum sholat kalau sholatnya batal gitu. Berarti kesimpulannya harus sholat lagi. Ya, kalau sholat kita batal. Salah satu yang membatalkan sholat adalah niat berhenti sholat. Kapanpun kita niat berhenti sholat, nah itu membatalkan sholat. Baik ya setelah dapat 1 rakaat atau setelah dapat 2 rakaat. Atau sebelum salam, tetap itu hukumnya membatalkan sholat. Ya, hati-hati nih ya, hati-hati ya, niat keluar sholat itu ya memang khilafiyah ya dalam fikih, bahkan ada ulama yang mewajibkan, gitu kan? Jadi niat keluar sholat itu ketika kita membaca salam itu wajib hukumnya, jadi termasuk rukun sholat gitu, ya. Menurut sebagian ulama fikih. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, nah ini yang kita pakai ya, ini sunnah hukumnya gitu. Jadi walaupun enggak niat berhenti sholat, walaupun enggak niat keluar sholat, tetap sholatnya sah. Cuman tidak dapat pahala sunnah gitu. Nah, kita ngambil yang ini saja, ngambil yang sunnah ya. Kalau kita ngambil yang wajib ini repot gitu. Takut enggak pas masangnya, takut tidak pas mempraktekannya. Ya karena mempraktekannya kayak tadi ya, jangan sampai salah. Ketika kita membaca as-salahnya, membaca ya lafaz pada salam yang pertama, disitulah kita niat berhenti sholat. Ya hati kita ya. Berarti mulut kita membaca hati kita niat keluar sholat atau niat berhenti sholat. Tuh, itu yang pas ya. Jangan sebelum assalamu, jangan. Kalau sebelum assalamu, nah itu tadi bahaya, batal sholatnya. Kalau setelah beres salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita niat nih, niat keluar dari sholat, niat berhenti sholat, nah itu juga hukumnya makruh. Ya ini harus memang teliti ya, harus teliti sekali, harus hati-hati sekali ya. Ketika kita niat berhenti sholat, yaitu harus pas dengan salam yang pertama, harus bareng dengan salam yang pertama, yaitu lafaz tuh ya, hati kita niat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya karena sedikit lagi masuk waktu Isya, ya mungkin kajian fikih kita hanya sekian dan demikian ya.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya tadi ya, di dalam salam itu banyak niat-niat yang disunahkan gitu kan. Termasuk yang terutama sekali niat berhenti sholat, tapi masangnya harus hati-hati ya, termasuk niat memberi salam ya, ke arah kanan, kiri, depan dan belakang. Ya, tergantung posisi kita, dan juga niat menjawab salam ya, niat memberi salam dan niat menjawab salam, baik salam imam ya maupun menjawab salam teman-teman kita yang ada di samping kanan kiri kita, di arah depan dan belakang kita. Tuh, selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silahkan ditanyakan. Ya. Yang paling dipermudah niat dari sholatnya itu macamnya itu, tapi katanya putus sholat itu lebih baik teman. Iya, niat putus sholat, berhenti sholat pas salam yang pertama, pas lapan as. Ketika imam baca salam yang kedua, kita as berhenti sholat. Ya, ketika imam kan selesai salam yang kedua, kita jangan dulu niat ya. Umpamanya imam seperti ini. Ini imam, contoh imam nih ya, contoh salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kan? Imam juga niat, ikat si imam. Berarti si imam udah niat tadi, kan? Jadi si imam nih niatnya ketika membaca as pertama. Assalam. Nah, berarti as, hati niat keluar sholat, niat berhenti sholat gitu kan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini imam. Terus imam kan salam yang kedua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Nah, baru si makmum ya. As, pas dia baca as, di hati niat berhenti sholat. Begitu. Terus yang keduanya, Assalamualaikum, terus kita sunahnya membaca Waalaikumsalam itu tadi. Enggak usah waalaikumsalam, cuma niat doang ya. Jadi itu kan, tadi banyak sebenarnya niatnya kan, banyak ya. Jadi salam yang pertama nih, kalau kita di sini di belah kanan nih kan. Jadi yang di belakang ini kan belakang imam dulu ya, belakang imam ya. Niat menjawab salam imam, ya. Nah itu kalau niat menjawab boleh salam yang pertama, boleh salam yang kedua. Kalau niat menjawab salam imam gitu. Kalau di belakang gitu kan, di belakang imam nih, berarti kan. Kalau yang di belah kanan imam, berarti niat berhenti sholatnya itu salam yang pertama. Assalamualaikum kan, sambil niat berhenti sholat, tuh kan. Sambil niat memberi salam kepada orang-orang yang di sono, ya dari malaikat, jin, manusia yang beriman, termasuk teman-teman kita yang ada di sebelah kiri kita ya, sebelah kiri kita. Tuh, salam yang kedua, karena dia di belah kiri imam kan, belah kanan imam ya maaf. Pada salam yang kedua, dia niat menjawab salam imam. Ya, niatnya menjawab salam imam dan juga memberi salam pada orang-orang yang di sebelah kiri. Dan juga teman-teman yang di sebelah kiri. Gitu. Nah, itu banyak niatnya kan? Banyak. Tapi kalau sudah latihan, itu insya Allah gampang loh. Ya, kalau sudah sering latihan. Gitu. Udah keluar sholat aja dulu ya. Berhenti sholat aja dulu. Nggak terlalu pusing.
Ya udah satu aja dulu ya, satu. Niat keluar sholat, gitu kan? Niat berhenti sholat, ya udah. Berarti pada salam yang pertama. Ketika membaca as, hati niat berhenti sholat. As itu yang pertama ya, as yang pertama nih. Tapi bukan as imam, bukan. Imam masing lagi, lain lagi imam. Ya as masing-masing ya. Jadi ketika membaca as, tapi masing-masing ini ya, as masing-masing, hati masing-masing, niat berhenti sholat. Itu hukumnya sunnah. Coba praktekkan masing-masing, coba as sudah. Udah praktekkan coba masing-masing. Bisa kan, gampang? Udah yang udah berhenti sholat aja. Iya, nama yang lain udah. Keder ya. Udah satu aja ya, satu aja berarti niat berhenti sholat aja. Ya, niat berhenti sholat, yaitu ketika kita membaca as yang pertama, dengan hati niat berhenti sholat. Itu. Udah, saya berhenti sholat ya udah kan, kata hati ini kata hati. Saya berhenti sholat sambil membaca as, gitu kan. Mulut assalamu, hati saya berhenti sholat. Udah beres, berarti dapat pahala sunnah. Ya, tambah pahala sunnah. Pahala wajibnya yaitu baca salam. Yang pertama itu kan pahala wajib. Pahala nengoknya sunnah. Ditambah pahala sunnah satu lagi yaitu niat berhenti sholat. Gampang lah ya, gampang ya. Gampang, satu aja dulu, satu. Kalau banyak itu repot nanti. Cukup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.